Gak sadar banget kita udah di akhir 2023 dan ini gue pengen ngejelasin ke kalian kesalahan-kesalahan yang gue lakuin selama tahun ini supaya kalian berpikir kalau hidupnya si Julu tuh kayaknya enak-enak aja. Sebenarnya enggak, bos. Sebenarnya nggak segampang itu. Tahun ini gue juga ngelewatin banyak banget masalah. Gue berpikir tahun ini, tahun 2023, gue itu bisa jadi pengusaha yang lebih sukses, bisnis gue lebih berkembang, gue punya ini, gue punya itu. Ternyata kebanyakan dari harapan dan ekspektasi gue itu meleset. Kenapa? Karena jujur tahun ini gue ngalamin banyak banget masalah dari bulan Januari sampai Desember. Itu kayaknya seolah-olah tuh datang bertubi-tubi dan gak berhenti. Nah, gue pengen ngejelasin kalian apa aja kesalahan gue supaya kalian itu bisa belajar dari situ dan bisa memulai tahun 2024 dengan jauh lebih baik. Yang pertama, bisnis itu kalian harus punya karyawan dan tim yang solid. Maksudnya gini, tahun ini gue tuh ngalamin banyak banget masalah dengan karyawan-karyawan atau tim yang pernah bergabung di perusahaan gue di Bisa Ekspor. Yang menjadi masalah adalah gini, ketika kita sudah berjalan dan kita udah mulai makin besar, banyak banget dari mereka yang tidak satu visi, tidak satu misi dengan apa yang harusnya jadi mimpi perusahaan, apa yang harusnya jadi mimpi leadernya. Tapi akhirnya yang terjadi adalah mereka tidak bisa punya face atau tidak punya satu kecepatan yang sama untuk mereka tuh kejar sesuatu. Contoh misalnya gini, oke, di tahun ini Bisa Ekspor pengen punya satu produk yang namanya modal ekspor. Nah, modal ekspor ini nih apa nih? Modal ekspor adalah produk yang bisa membiayai teman-teman eksportir untuk mereka bisa beli barang ke pabrik atau mereka punya modal untuk operasional. Nah, konsep ini itu kan sebenarnya kita beberkan kan. Kayak misalnya contoh, oh yang harus diajak kerja sama siapa? Oh investor A, investor B dari luar negeri, dari lokal atau siapapun. Apa yang harus dibuat? Oh produknya, teknologinya dan lain-lain. Nah banyak banget kalau tim yang tidak punya face atau tidak punya mimpi yang sama, ini malah jadi ngehambat. Dan yang menjadi pusing, ini pengalaman gue ya, adalah ketika anak-anak yang bergabung itu rata-rata generasi-generasi zaman sekarang masih muda-muda Gen Z inilah. Kenapa? Karena gue nggak nyalahin Gen Z ya, jujur ya, di video ini gue nggak nyalahin Gen Z. Tapi yang terjadi di perusahaan gue dan gue konfirmasi ke perusahaan-perusahaan temen gue, mereka juga ngalamin hal yang sama. Contoh gini, kalau dikasih kerjaan gitu ya, mereka bilang kayak, aduh kerjaan kita udah banyak banget nih pak, kerjaan kita udah banyak banget, kita udah lembur setiap hari. Tapi waktu gue cek ke teman kantornya, kagak ada kerjaan kok, malah tidur-tiduran setiap siang. Atau misalnya lagi kosong mereka tidur-tiduran lah, main TikTok lah, main Instagram. Ini bikin gue bingung sebenarnya. Tapi kalau dikerasin sedikit ntar koceh di sosial media, kalau dikerasin sedikit ntar mereka komplain di TikTok, di Instagram. Jadi seolah-olah gue yang salah, seolah-olah kalau mereka posting itu mereka dibela gitu dengan Gen Z lainnya. Oh emang tuh bos zaman sekarang tuh. Apalagi gue pernah lihat ya, ada orang bikin TikTok kalau misalnya mereka tuh mengedukasi, oh kalau misalnya cuti, kalian lagi cuti hamil, terus kalian disuruh bos kalian kerja, kalian malah kalian bisa tuntut bosnya. Jadi seolah-olah tuh kayak yang salah tuh bosnya, sedangkan lu cari makan dari situ, lu cari gaji dari situ, sedangkan habis itu bosnya yang ngomel-ngomelin. Kayak kemarin gue ngeliat viral, ada mbak-mbak dari salah satu minimarket ya, warnanya merah, dia posting, dia ngata-ngatain, wah anjing nih, kepala toko gue, masa gue ditegur di depan karyawan sih, nggak etis banget lah, kalau bisa di belakang karyawan bla 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 bla. Wah viral meledak, view-nya bisa 30 jutaan. Lu bayangin abis itu ya orang-orang pada ngebantuin dia, dasar mana kita cari nih kepala tokonya nih, netizen ini. Ujung-ujungnya apa? Video-video selanjutnya, oh nyari kerja lah, abis cari kerja, aduh HRD-nya nih, HRD-nya nolak gua, HRD-nya pas gue datang nggak ada, dan lain sebagainya. Aduh gue ditolak interview, iya lalu datang aja lu pakai baju kodok, gimana? Gen Z goblok ini nih akhirnya menurut gue nih menyalahkan keadaan, tapi sebenarnya salah tuh yang ya itu sendiri, ya salah adalah diri mereka sendiri. Nah ini yang sebenarnya gue belajar, face kerjanya nggak cocok. Bukannya gue bilang gue tidak suka dengan mereka ya, gue fine aja, kreativitas mereka hebat kok, mereka punya bilangnya apa ya, ide-ide yang luar biasa. Tapi masalahnya kerja keras itu tuh menjadi penting di bisnis gue. Kenapa? Karena kita ini bukan perusahaan yang udah punya duit ratusan miliar yang bisa ngebudgetin begitu gampang. Kita itu harus bisa tekan cost. Dalam arti untuk kita kesana kesini itu kita harus minimalisir semua cost, karena kita pengen perusahaan itu berkembang bukan karena uang, tapi karena memang skill dari orang-orang yang ada di dalamnya. Jadi itu adalah pelajaran yang mahal banget buat gue, untuk gue bisa cari tim yang tepat
tim yang kompeten, tim yang memang benar-benar jago di bidangnya, yang mau kerja keras dan memang punya mimpi yang sama. Karena kalau enggak, wah susah. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah memilih partner yang tepat. Itu luar biasa penting buat bisnis kalian. Jujur, awal pertama gue berbisnis itu tuh gue nggak pernah punya partner sama sekali. Tapi setelah gue ngeliat kayaknya perusahaan ini harus dikembangkan dan lain sebagainya, akhirnya gue coba ketemu dengan banyak orang untuk menjadikan partner. Tapi ada salah satu yang gue ngerasa kurang cocok gitu ya. Pace kerjanya gue kurang cocok. Karena gini, kalau kalian mau cari partner lah ketika perusahaan kalian itu masih ngerintis. Cari partner lah ketika kalian itu benar-benar mulai dari nol. Jadi orang yang kalian ajak dan dia yang nemenin kalian itu sama-sama mulai dari nol. Karena jujur, ketika bisa ekspor udah mulai besar, perusahaan bisa ekspor udah makin tinggi dan kita nyari partner, susah. Kadang-kadang kita jadi tidak tahu intensinya. Kalau untung, mau. Untung seolah-olah nggak ada masalah, tapi giliran perusahaan lagi merugi, giliran perusahaan lagi turun, wah di situ karakter mulai kelihatan. Nah, ini jadi masalah. Jujur, kalau misalnya kalian pengen bisnis, carilah partner di awal kalian merintis. Yang tadi gue bilang, jangan sampai jadi masalah di kemudian hari. Gue ngurusin masalah ini juga hektik, lumayan pusing, dan banyak biaya yang akhirnya dikeluarkan dan jumlahnya itu miliaran, guys. Jadi dari kesalahan-kesalahan gue yang tadi gue sebutkan di awal, total kerugian gue itu udah miliaran dan habis semuanya. Jadi ya gue ngerasa bahwa opportunity cost itu tuh mahal. Jadi ya harusnya peluang-peluang yang gue bisa ambil saat itu jadi nggak keambil. Kenapa? Jadi gue ngurusin yang beginian-beginian. Nah, tahun 2023 itu jujur buat gue tuh chaos, kacau. Tapi nggak apa-apa, jadi lebih kuat, jadi lebih sabar, jadi lebih pinter aja ya. Nah, yang ketiga yang gue bisa simpulkan di video ini, kesalahan gue terakhir adalah tidak fokus terhadap produk-produk yang jadi jagoan. Misalnya gini, nah bisa ekspor itu tuh awal mulanya memang didirikan untuk mengedukasi teman-teman. Selanjutnya dia berkembang menjadi ekosistem. Dari nggak cuma edukasi, sekarang kita punya produk, kita rekomendasikan pabrik-pabrik, kita juga rekomendasikan pembeli-pembeli dari luar negeri, itu kan ada di dalam aplikasi. Sekarang kita masuk ke permodalan, jadi teman-teman yang masuk ke dalam bisa ekspor itu mereka akan mendapatkan modal operasional ekspor dan juga modal pembiayaan ekspor dalam bentuk pembelian barang gitu ya, yang nilainya ratusan juta. Itu udah dapat dan sekarang udah kita jalankan dan banyak dari mereka yang berhasil dan senang. Nah, ini gue akan coba bilangnya apa ya, generalisasi supaya semua orang juga bisa dapetin hal yang sama. Tapi ini kan produk inti, produk yang harusnya dikembangin. Tapi gue malah akhirnya ke yang lain-lain. Contoh, jadi gue punya produk hari itu namanya Bisa Konser. Jadi Bisa Konser ini gue rugi banyak bangetnya tuh, dalam arti yang nominalnya tuh nggak sedikit, miliaran, belasan miliar. Dan ini tuh bikin pala gue tuh pusing. Gue bikin satu produk namanya Bisa Konser, dan kalian bayangin yang gue undang tuh bukan artis biasa, yang gue undang artis internasional. Gue undang MLTR, bayangin bro. MLTR tuh Michael Learns to Rock yang lagunya Pain My Love, Would You Pain My Love, lu bayangin. Dan banyak dari lagu-lagu Michael Learns to Rock MLTR itu gue nggak tahu. Jadi gue invite dia as a person, gue undang, gue keluarin pakai duit gue pribadi. Gue nyanyi di depan dia, dan banyak dari lagu yang dia punya itu gue nggak tahu, sampai akhirnya gue harus buka lirik di depan dia. Konser itu di Palembang, harusnya kurang lebih kapasitas 8.000 orang, dan ternyata H-1 minggu itu terjadi kasus Kanjuruhan. Nah, Kanjuruhan akhirnya menyebabkan ada peraturan daerah bahwa kalau misalnya kalian pengen punya acara yang besar, itu kapasitas dari tempatnya hanya boleh 30% aja. Lu bayangin, dari situ gue punya kerugian langsung jambret miliaran. Tapi gue ngerasa kayak, hari itu gue gak fokus sih. Gue ngerasa kayaknya bisnis tuh bisa, lagi punya income, pendapatan, revenue, gue pengen kembangin perusahaan jadi makin dikenal dan lain sebagainya. Tapi menurut gue karena ketidakfokusan itu, akhirnya itu yang membuat perusahaan itu jadi pusing dan jatuh sendiri. Makanya di tahun 2023 gue belajar banyak tentang membangun tim. Gue belajar banyak banget tentang operasional, memilih partner yang tepat. Supaya apa? Supaya kalian jangan ngalamin hal yang serupa. Di tahun 2024 harapan gue tuh kalian jadi lebih hebat, jadi lebih kuat, jadi lebih pintar, jadi lebih sabar. Untuk kalian bisa membangun bisnis kalian pelan-pelan, it's okay. Jangan terlalu cepat juga, nanti malah
takutnya kalian nggak bisa ngelihat banyak hal yang bolong, nanti pas udah gede jatuhnya lebih dalam dan lebih sakit. Menurut gue it's okay, bisnis plan it's okay, yang penting maju, selangkah nggak apa-apa, yang penting maju. Begitu juga ketika kalian lagi ngerintis di dunia ekspor. Mungkin kurang lebih seperti itu di video ini yang gue bisa jelasin ke kalian tentang kesalahan gue di tahun 2023 dan harapannya di tahun 2024. Gue dan teman-teman semua yang nonton video ini kita bisa lebih hebat lagi, lebih sukses lagi, lebih maju lagi. Apapun yang kita kerjain itu malah berbuah lebih besar dibanding tahun 2023. Karena jujur, hidup yang tidak dipertaruhkan adalah hidup yang tidak bisa dimenangkan. Jadi kalau misalnya kalian mempertaruhkan seluruh kemampuan kalian, waktu kalian dalam bisnis ekspor atau bisnis apapun, gue yakin kalian juga bisa menang di situ. Selama kalian tidak berhenti, selama kalian gak nyerah. Dan harapannya ketika kalian nanti udah sukses nanti, terus kalian nonton video ini, bener juga ya, gara-gara nonton video ini gue akhirnya jadi semangat dan gue jadi berapi-api untuk gue bisa kejar banyak hal dan cita-cita gue di masa depan. Kurang lebih seperti itu di video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan support channel Julio Export supaya gue jadi bisa bikin channel, bisa bikin konten lebih banyak lagi untuk bisa mensupport dan mengedukasi kalian tentang dunia ekspor dan dunia bisnis. Kurang lebih seperti itu. See you, bye-bye.